Ada orang yang sholatnya sampai beribu-ribu rakaat tapi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalam hukum fikihnya. Dapat pahala atau tidak? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Diceritakan bahwa ada Abdullah bin Mubarak, dia menceritakan bahwa pada zaman beliau ada orang yang rajin beribadah sampai dia sudah pusing di kampung dia tidak suka orang-orang kampung dia pun pergi keluar kampungnya, berada di satu goa, dia ambil sajadah dia beribadah kepada Allah. Selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah, dia tinggalkan semua manusia. Maka Abdullah bin Mubarak mendengar ada seorang yang Masya Allah ahli ibadah, selama 40 tahun dia beribadah di tempat tersebut. Maka dia pun pergi, Abdullah bin Mubarak mendatangi orang tersebut, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah yang saleh. Itu bagus. Kalau ada hamba Allah yang saleh minta doa, ya, wahai syekh, wahai ustaz, wahai ahli ibadah, doakan saya supaya hati saya bersih. Minta doa daripada orang lain itu bagus dan dianjurkan, sehingga seseorang tersebut mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Abdullah bin Mubarak ke tempat orang tersebut, mengatakan, wahai syekh, doakan saya. Katanya, iya saya doakan. Kamu minta apa? Saya minta supaya hati saya bersih. Didoakan oleh orang yang rajin ibadah tadi. Setelah banyak didoakan, maka Abdullah bin Mubarak ingin izin pulang. Ketika dia ingin izin pulang, Abdullah bin Mubarak melihat orang yang rajin ibadah ini menggunakan kalung. Bingung, itu yang kamu gunakan apa itu kalung? Dia katakan, wahai syekh, sesungguhnya ini ada rahasia saya. Apa? Saya ingin tahu. Ternyata ketika dibuka, ternyata dia mengalungkan di kepala dia, di dada dia, ada ujungnya itu bangkai tikus. Ditanya, kenapa kok ini anak aneh sekali, kayak anak-anak zaman now, bikin sensasi. Apa itu? Kenapa kamu menggunakan kalung daripada bangkai tikus? Dia katakan, kamu tidak tahu ceritanya, wahai syekh. Apa ceritanya? Dulu pertama kali saya datang ke sini 40 tahun yang lalu, saya datang ke tempat goa ini, saya ingin beribadah di tempat ini, maka saya rapikan tempat ini. Ketika saya rapikan tempat ini, saya melihat ada tikus, maka saya bunuh. Saya takut diganggu oleh tikus. Karena di tempat ini saya makan, di tempat ini saya tidur, di tempat ini saya sholat, maka saya bunuh tikus tersebut. Setelah beberapa lama dari pembunuhan tikus tersebut, datang di dalam pikiran saya, ya Allah, saya datang jauh-jauh dari tempat saya ke tempat ini untuk memuliakan makhluknya Allah. Lalu kenapa saya bunuh tikus ini? Saya menyesal dan saya bernadar dari waktu itu, maka saya tidak akan sholat kecuali membawa dia, supaya dia pun mendapatkan keberkahan daripada ibadah saya. Kata Abdullah bin Mubarak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai fulan, apakah kamu tidak tahu kalau bangkai tikus bisa menjadikan itu najis, dan najis yang kamu bawa di dalam sholat membuat kamu tidak sah sholatmu? Dia katanya, oh memangnya najis ya? Blow on lagi, tahu blow on? Bahlul, tahu bahlul? Dia bilang, oh memangnya najis? Iya najis. Berarti sholat saya selama 40 tahun tidak sah. Bukan hanya sholat kamu tidak sah, tapi sholat wajib kamu wajib diqadha dan kamu mendapatkan dosa setiap hari. Dia menganggap dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi hakikatnya dia adalah orang yang paling jauh daripada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu.